Kalau bisa, kalian mending nggak pakai kamera ya. Kalau pakai kamera nggak apa-apa kok. Oh iya, sudah. Sebentar, saya share screen. Ya, silakan Ibu Dayu. Tema kita kebekerjaan dengan isu membangun mimpi, vision, dan passion. Ya, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Kadek Purni. Dan anak Ibu lanjutkan ya. Jadi topik kita pada pertemuan kali ini yaitu membangun mimpi, vision, dan passion. Kemudian mimpi, membangun mimpi. Menurut kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang mimpi? Ayo anak-anak, berikan pendapat kalian. Yang kalian ketahui tentang mimpi itu apa sih menurut pemahaman kalian? Saya Bu izin menjawab. Ya, Bakti dulu ya. Menurut Bakti, mimpi itu adalah suatu tujuan yang diharapkan oleh seseorang yang ingin dicapai dan ingin diraih, Bu. Saya Bu, halo. Mimpi itu menurut saya mungkin sebuah hayalan atau sebuah keinginan untuk mencapai sesuatu yang pengen diraih lagi gitu, pengen didapatkan juga kayak biar kita bisa mewujudkan mimpi itu kayak misal berkuliah di Undiksa gitu, gitu Bu, kira-kira. Ayo silakan dijawab, nggak apa-apa. Kan biar aktif. Nggak ada. Dan mempunyai pengalaman yang luas sebagai langkah menggapai cita-citanya agar dapat terwujud. Nah, jadi membangun belajar sebanyak-banyaknya, menambah ilmu pengetahuan kita, baik secara mungkin kursus yang lainnya untuk memperluas wawasan kalian sehingga kalian bisa mengikuti mimpi yang kalian inginkan, yang kalian inginkan. Dan yang
Makin dan percaya diri. Orang yang pendiri makin dirinya akan selalu dibuntuti rasa gundah dan ragu atas kemampuan dirinya untuk menggapai keinginannya itu. Jadi, rasanya jika ingin meraih mimpi itu, yakin diri. Tumbuhkanlah rasa yakin dalam diri kalian dan percaya diri, dan kalian bisa untuk mencapai cita-cita atau mimpi yang kalian inginkan. Nah, jadi kalian menanam percaya diri, usaha-usaha, maka itu akan bisa memakai usaha kalian untuk meraih mimpi tersebut. Kemudian yang ketiga, keistimewaan pikiran. Jadi maksudnya itu kita harus pandai merubah atau mengotak-atik strategi agar cita-cita kita bisa tercapai dengan mudah melalui kata yang sendirinya. Karena kita diarahkan yang memang semua kalian inginkan, yaitu cita-cita. Jadi dalam hal ini kalian harus bisa mengatur pikiran kalian dan pikiran kalian harus bisa memiliki mindset bahwa kalian bisa untuk mencapai cita-cita tersebut dengan cara kalian usaha Terus nyala Bu. Putus-putus ya? Iya, putus-putus tuh Bu Dayu. Tapi ini muncul ya? Muncul Bu, tapi cuman putus-putus aja suaranya. Ya, Suaranya putus-putus. Halo Bu Dayu. kedengeran Bu? Tadi hilang. Tadi hilang. Baik, kalau gitu tak ulangi ya menjelaskannya. Jiwa yang cerah. Ya. Oh, jiwa yang cerah. Ya, yang selanjutnya yaitu jiwa yang cerah. Agar kita menemukan jiwa yang cerah atau jiwa yang baru dalam hidup, kita harus melupakan kenangan yang tak berarti itu dari pikiran memori kita. Selalu tersenyum dan indah melihat ke depan. Lalu mulailah dengan sejuta semangat baru untuk menggapai impian kita di masa lalu. Jadi, hal-hal yang mengganggu pikiran kalian, yang mungkin dulunya mungkin kalian pernah merasa kecewa karena kegagalan-kegagalan yang pernah kalian alami. Nah, itu dihilangkan pikiran-pikiran itu. Mulailah kalian sekarang menata pemikiran yang baru, menata kehidupan yang baru, bagaimana caranya untuk menggapai cita-cita kalian yang kalian inginkan agar bisa tercapai ke depannya. Jadi, hal-hal yang terjadi di masa lalu itu biarkan berlalu, jadikan itu sebagai pengalaman hidup kalian. Nah, dari sana kalian bisa caranya belajar untuk kedepannya lebih baik lagi, agar tidak terjadi kegagalan yang sebelumnya. Nah, seperti banyak orang mengatakan kegagalan adalah awal kesuksesan. Nah, maka dari itu kalian berpikirlah seperti itu agar kalian tidak down ketika kalian memikirkan, oh dulu saya pernah gagal, rasanya sekarang saya mungkin bisa jadi nggak berhasil juga sama seperti dulu. Jadi hilangkan pemikiran seperti itu. Fokus kalian untuk memperbaiki diri kalian, bagaimana caranya kalian bisa ke depannya untuk lebih baik lagi, sehingga kalian bisa mencapai mimpi kalian. Halo? Ya, dilanjutkan Kemudian dengan yang kuat saat terpuruk ya. Yaitu kuat saat terpuruk. Boleh saya lanjutkan aja? Ya, terpuruk. Oh iya. Ya, Ya. silakan. Halo. Udah. Baik, saya lanjutkan Hilang ya. lagi. Yang selanjutnya kuat saat terpuruk. Di saat kegagalan yang kamu alami saat ini, di saat
itu pula sebenarnya kamu sudah mendekati kesuksesannya. Maka dari itu, sangat disayangkan bila kebanyakan dari orang yang gagal tidak mau bangkit untuk menutupi kegagalannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kuat saat terpuruk. Jadikan kegagalan itu untuk menata kalian lebih baik lagi ke depannya. Jadi, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kegagalan itu bukannya kalian itu down dengan kegagalan itu, bukan, tetapi dengan kegagalan itu jadikan motivasi agar kalian bisa lebih semangat lagi menggapai cita-cita kalian. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, jangan lupa berdoa. Apa artinya semua usaha jika tidak pernah berdoa dan bersyukur terhadap Sang Pencipta? Doa adalah usaha yang paling kuat membawa kita ke arah yang lebih baik. Dengan doa, semua usaha dan cita-citanya akan dapat terrealisasikan. Nah, jadi dengan kalian berdoa, kalian akan menenangkan pikiran. Jadi petunjuk masing-masing agar kita diberikan kemudahan jalan untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi segala hal yang kalian lakukan itu harus dibarengi juga dengan doa. Jadi kita tidak pernah bisa terlepas dari doa, ya. Semua ini membangi apapun yang membangi kalian bisa untuk berhasil dalam menggapai cita-citanya. Kemudian berikutnya yaitu manfaat memiliki mimpi dan cita-cita atau cita-cita. Itu yang pertama, yang hidup di jalan atau arah yang jelas. Ya benar. Tidak memiliki mimpi, maka kita hidupnya itu akan biasa-biasa aja karena nggak ada target yang akan kita capai. Nah, saat kita memiliki mimpi, kita pasti bisa membangun mimpi itu. Kemana saya ke depan? Jadi apa? Nah, misalnya kalian ingin menjadi manajer misalnya setelah lulus SMK. Jadi mulai sekarang kalian pasti sudah mulai menata dengan cara apa? Misalnya dengan cara sekolah yang rajin, belajar yang dan kalian bisa mencapai cita-cita. Jadi sudah terarah jelas kehidupan kalian. Jadi kalian menikmati yang sekarang ini main-main di rumah. Kalian bisa ganti dengan hal-hal positif yang nantinya bisa menunjang bagaimana caranya kalian mencapai cita-citanya. Dan niat kita akan semakin terasa. Nah, jadi dengan kalian sekarang terus berlatih bagaimana caranya menggapai mimpi tersebut, dengan itu kalian akan melatih mental kalian dan niat kalian agar bisa juga kita akan terus belajar dan berlatih. Dengan kita memiliki mimpi atau cita-cita, tentunya kalian pasti akan terus belajar dan berlatih cita-cita sampai. Nah, jadi untuk saat ini ya manfaatkan mimpi sebaik mungkin untuk terus belajar dan berlatih karena kita selama hidup ini pastinya kan kalian membaca buku saja. Tapi belajar itu Oke. Kalau suara saya kedengeran nggak, Nana? itu bisa kita dapatkan dari berbagai hal. Misalnya Halo? halo anak-anak.
Ya, Ya. saya lanjutin aja ya Bu Dayu ya. Oh gitu, ya dah Bu. Halo, Ini kedengeran Bu pengertian suaranya? vision sekarang. Tadi hilang. Tadi lah, sinyalnya main-main. Iya. Oh, ya. Ya, tak lanjutin pengertian vision ya. Iya Bu. Oke. Yang anak-anak denger Ibu nggak? Dengar, Udah Bu. dengar. Dengar, Bu. Suara saya jelas? Jelas. Jelas, Bu. Oke, ya saya lanjutin. Yang tadi itu pengertian visi, bukan pengertian dream atau mimpi kamu apa gitu. Nah sekarang vision atau visi. Visi itu bisa disebut dengan kalau kamus besarnya bermakna penglihatan, pengamatan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Sedangkan secara umum, visi itu merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, visi dijadikan sebagai panutan gambaran akan situasi dalam karakteristik mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Sehingga dengan adanya visi bisa menjadi alarm untuk selalu mampu eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi itu dapat berubah dan berkembang sesuai pengaruh dan perkembangan zaman yang tidak diprediksi ke depannya. Maka dari itu, visi sering sekali tidak ditulis secara detail, namun digambarkan menerangkan detail gambaran yang menjadi tujuannya. Nah, kemudian selanjutnya, oh ya ini visi, ya akses stop screen dulu. Jadi dari sekian pembahasan dari dua, mimpi sama tujuan. Pertanyaannya, kamu punya mimpi? Pertanyaannya begitu sekarang. Siapa yang punya mimpi dan punya tujuan hidup? Siapa? Ada nggak? Apa mimpinya? Coba saya panggil Bakti. Ya, Bu. Ya, silakan. Untuk tujuan hidup membahagiakan kedua orang tua. Nah, tujuan hidupnya membahagiakan Orang tua yang saya. spesifik lagi, yang spesifik. Jadi kalau mimpi, nanti saya kasih rekaman di rekaman kegiatan saya yang berhubungan dengan ini, mimpi, kamu boleh tonton tuh. Jadi disarankan kalau punya mimpi itu spesifik. Spesifik itu apa? Detail gitu. Coba kalau membahagiakan, kamu kalau naik kelas atau rajin aja nyapu, orang tuanya bahagia, ya kan? Membahagiakan orang tua. Coba yang spesifik, yang lebih spesifik. Saya tujuannya, kalau saya dari kecil udah tujuannya mau jadi guru dari SD. Kamu ada nggak spesifik? Apa gitu? Ada sih, Bu, tapi Kenapa? dirahasiakan, Bu. Oh, dirahasiakan. Baik, dirahasiakan. Terus nanti kalau ada tugas, mimpi kamu apa, di plan, digambarin, gitu gimana dong caranya? Kalau Sekar ada mimpinya apa coba? Ada, Bu. Mimpi Iya, saya bagus. Apa? semoga di depan kemudian harinya saya di tamatnya ini biar bisa sukses itu, biar bisa membahagiakan orang tua, biar bisa biar bisa membahagiakan adik-adik saya di kemudian hari. Iya.
Jadi yang spesifik apa? Misalnya dengan cara apa kamu membahagiakan? Saya kalau lebih spesifik itu lebih lebih ke fokus. Jangan, kalau itu kan masih luas sekali. Bahagia, sukses. Sukses di mana? Bahagianya dalam hal apa? Nah, semua ya pikirin itu ya, tujuannya, visinya apa, nanti kan ada tuh. Nanti kamu diminta membuat tujuannya apa, tugas mimpinya apa, jadi apa gitu. Biar jelas nih, biar jelas kamu tuh sebenarnya mau jadi apa gitu. Jadi fokus sama mimpi-mimpi dan tujuan yang lebih spesifik. Ada nggak yang bisa jelasin lebih spesifik? Ini dua masih luas banget, sangat luas. Gitu. Jadi dikecilin lagi. Utuhnya Wulandari bisa nggak? Nih ya. Ya, Sapita aja kalau gitu. Baik, Sapita, silakan. Mimpi saya, tujuan saya kayak bisa lebih apa namanya, yang tadi juga bisa membahagiakan orang tua, dan serta yang spesifiknya lagi bisa beliin ortu saya rumah, dan nanti cita-cita saya mungkin bisa jadi pengusaha gitu, biar bisa lebih berguna lagi untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk yang lain juga. Pengusaha ya, pengusaha berarti ya. Iya, ya Bu. Bu, berarti cita-citanya Sapita ingin menjadi seorang wisata, ini apa, memiliki kewirausahaan, Bu ya, wisata. Sebentar. Sapita dulu ya, Bakti ya. Sapita dulu, nanti Bakti. Ayo Sapita, tadi ingin menjadi pengusaha kan gitu ya? Iya. Kayak Nah sekarang bisa nggak dispesifik lagi mimpinya? Di klasifikasi pengusaha apa? pengusaha bisa kantoran, bisa untuk bisnis yang kayak saya ucapin kemarin, bisnis online gitu. Yang Mengembangkan bisnis online-nya ya? Iya Bu. Kan jelas tuh berarti mengembangkan bisnis online gitu. Jadi kamu kalau punya cita-cita lebih spesifik, jangan nggak jelas membahagiakan orang tua. Kamu sekarang ikut pembelajaran sekarang, nggak dapet apa, itu udah bagian dari udah bahagia orang tua. Kamu lulus SMK aja udah bahagia. Kamu udah mau nurut kata orang tua udah bahagia, kayak gitu modelnya. Lebih spesifik. Pengusaha online, usaha online, jualan online saya ini sukses. Bisa sampai ke misalnya saya maunya nanti ada di Shopee, ada di Lazada, ada di apa lagi? Ada di Grab. Ya di Instagram. Di Grab ada nggak? Ada, biasanya bisa. Jadi gitu, mimpinya tuh harus spesifik. Jangan bahagiakan orang tua, jadi orang yang sukses. Sukses dalam hal apa? Contoh nih ya, contoh yang jelek nih ya. Kalau ngerampok, saya punya target nih mau ngerampok. Kalau berhasil ngerampok, sukses nggak? Enggak. Ya. Enggak, itu kan sukses artinya. Jadi saya berhasil nih gitu. Kan makanya dia harus lebih spesifik. Saya orang sukses. Sukses apa? Sukses ngerampok. Kan gitu jadinya. Jadi harus spesifik. Ya, ngerti maksudnya ya? Oh iya Bu, ngerti. Jadi spesifik nih. Kalau misalnya mau punya cita-cita tuh harus spesifik. Aku maunya jadi apa ya? Jadi ini dipikirin. Nanti kamu ini ngasih tahu temennya gitu. Kasih tahu temennya contoh nih ya gitu. Saya mau jadi, kalau ibu dulu ya, ibu pakein kalau ibu mau jadi guru gitu. Kalau Bu Dayu mau jadi apa dulu? Kebetulan cita-cita citanya dulu jadi guru. Nah kan, jadi guru juga. Jadi jelas gitu, jelas ya kan? Jelas ya? Jadi jelas gitu. Nanti kalian punya cita-cita tuh kayak Bu Dayu sama saya. Bu Purni mau jadi guru, jelas dia. Ternyata itu membantu. Jadi ngarah ke sana. Kegiatan kita jadi ngarah-ngarah. Kalau misalnya jadi guru, apa step-stepnya? Jadi guru tuh gimana? Memang nanti ada di sebuah perjalanan memang ada perubahan. Tergantung dengan situasi ya. Makanya kamu harus jelas dulu nih mau jadi apa.
tapi sesuai dengan maka dari itu kamu disuruh atau diinformasi untuk punya tujuan yang jelas. Jadi tujuannya mimpinya apa, nanti ke tujuannya itu jadi jelas kamu mau ngapain. Kalau misalnya kamu tujuannya mau jadi guru, apa yang harus dibutuhkan kalau jadi guru? Kan gitu, jelas. Oh, jadi kalau jadi guru tuh kamu harus tamat SD, SMP, SMA atau SMK, lalu kuliahnya. Nah, sekarang mau jadi guru apa? Gitu, spesifik lagi. Ya, anak-anak ya, paham ya? Paham. Bakti tadi, paham ya. Bakti tadi mau ngomong apa coba? Bakti sih udah ngerti sama apa yang Ibu maksud. Bakti kan ya sama aja kayak Ibu nanyain tuh cita-cita Bakti apa gitu. Mau yang Bakti inginkan tuh apa, menjadi apa di kedepannya gitu. Udah ngerti ya Bakti ya? Udah Bu. Oke, nanti udah tergambar nih. Nanti ada tugas lagi, proyeknya lagi. Kamu terus dapat tugas, tapi sekarang kita ngobrol dulu tentang ini, ya. Jadi nanti kalian spesifik lagi, oh ini harus lebih dikerucutkan lagi mimpi saya. Nah, sekarang saya share lagi. Ini ya. Di sini ada lagi tambahannya. Biar jelas kamu punya misi. Passion. Passion adalah suatu passion ya, bukan passion. Kalau passion pakaian ya. Passion adalah sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas tanpa paksaan dan suatu bentuk panggilan dari alam bawah sadar seseorang. Dilakukan secara terus-menerus, tidak pernah merasa bosan, tidak memikirkan untung dan rugi, serta jika tidak dilakukan akan merasa ada sesuatu yang kurang. Seseorang yang memiliki passion akan terus-menerus berpikir untuk mewujudkan sesuatu dan ia tidak pernah akan berhenti sebelum sesuatu itu terjadi. Dalam proses merealisasikannya dia tidak akan pernah menyerah. Passion adalah sebuah keinginan yang begitu mendalam dari dalam lubuk hati yang dilakukan tanpa adanya paksaan atau beban walaupun ia tidak mendapat materi sebagai upah. Saya selesaikan dulu ya. Nah, berikut hal-hal berkaitan dengan passion Anda. Anda perlu mengetahuinya. Passion bukan hobi atau sebuah mimpi. Bila Anda melakukan apa yang Anda sukai pada tingkat sedang-sedang saja, maka Anda bisa menyebutnya sebagai hobi. Hobi tersebut bisa jadi memasak, berkebun, menyanyi di kamar mandi, membongkar gadget, dan sebagainya. Tapi ketika Anda melakukan sesuatu yang lebih dari sebuah hobi, maka Anda sedang menemukan passion Anda. Bahagia dengan passion Anda. Salah satu alasan mengapa Anda terus melakukan passion Anda adalah karena Anda merasa perasaan bahagia tersendiri saat melakukannya. Ada gairah untuk terus melakukan meskipun sebetulnya Anda sedang dalam kondisi yang lelah. Nah, ini lebih mendalam lagi. Anda bahkan tidak menyadarinya, setiap profesi sesungguhnya memiliki unsur passion masing-masing. Ada di antaranya memiliki passion menjadi seorang pekerja sosial, untuk korban bencana, atau tentara untuk menyelamatkan korban perang sipil di sebuah negara. Tentu saja itu membutuhkan passion yang kuat dari dalam jiwa, sehingga mereka tidak enggan untuk menyerahkan misi mereka hingga akhir, menyelesaikan misi. Tak peduli seberapa sakit ataupun lelah, ketika passion sedang bergerak dalam jiwa kita, seberapa sulit, keras, dan bahkan menakutkannya, sesuatu tersebut tidak akan ada yang dapat menghalangi untuk menyelesaikannya. Anda akan terus mengejar passion tersebut walaupun Anda harus terluka untuk memenuhinya. Jadi ini seperti sepenuh hati gitu ya. Passion itu sepenuh hati, ikhlas. Kalau misalnya gini contoh passion itu ya. Ibu mengajar, sekarang mengajar. Suka, bahagia, seneng. Sampai jam berapa nih dilayani, suka. Nggak dikasih duit, habis
duitnya juga buat beli pulsa, seneng mengajar. Itu kalau itu contoh dari passion, seneng ngajarin, happy. Kalau malah nggak ngajar tuh malah kayak ada yang kurang. Ya itu contoh kalau diaplikasikan, kalau kamu bisa menggambarkan tentang passion. Contoh lagi misalnya Safita tuh jualan kan. Kalau berjualan tidak ada passion, ya udah ada beli ya silakan, enggak ya udah. Jadi nggak ada niat kamu melayani dengan sepenuh hati, melayani dengan senang hati. Kamu nggak marah kalau ada yang menawar terlalu rendah. Passionnya ada, memang jiwanya itu jiwa untuk marketing, jiwa untuk memasarkan. Seneng dia gitu, happy gitu. Contoh kalau misalnya bahkan asal jualan aja, walaupun nggak ada, kadang udah laku aja, walaupun kadang nggak seberapa untungnya, happy gitu, seneng. Ya, itu passion ya. Jadi itu passion. Kalau Sapita, kalau misalnya jualan itu seneng apa enggak? Senang, Bu. Masih di mute. Senang, Bu. Seneng kan ya, happy ya. Kalau udah laku happy banget gitu. Nah, beda kalau di situ misalnya kalau passion itu sesuai passion dengan passion gitu misalnya. Kalau sesuai passion yang tadi tuh loh, hobi saya memang jualan. Lalu saya jualan tuh sesuai passion kan berarti. Oke, yang gampang. Saya ini hobinya melukis. Passion saya di lukisan itu juga. Kan sesuai ya. Saya hobi melukis, saya bekerjanya jadi pelukis, kan sesuai ya? Sesuai apa enggak? Tapita? Sesuai ya. Tapi kalau saya jadi pelukis, kan? Saya hobi melukis. Tapi bukan. Contoh lain lagi. Kalau tidak sesuai passion, saya jualan. Pekerjaan saya sekarang berdagang. Atau saya jadi guru. Nih ya. Saya jadi guru, tapi nggak hobi saya gitu, misal contoh. Ya kan? Tapi berarti saya kan bekerja tidak sesuai passion. Ya. Nggak di situ saya nggak seneng. Tapi saya akan bekerja dengan passion. Saya ikhlas gitu, saya lakukan dengan senang gitu. Nggak apa-apa itu. Jadi gitu, passion tuh gitu ya. Passion itu jadi dari dalam lubuk hati ikhlas melakukannya. Saya jadi pekerja sosial, padahal saya nggak terlalu suka sih gitu. Tapi saya dengan, ya udah, ini karena saya udah dipekerjakan di sini, di dinas sosial, membantu orang-orang yang susah, saya melakukannya dengan passion, ikhlas saya, kerjakan, baik ikhlas gitu. Itu passion, kamu harus senang hati. Sekarang kamu jadi murid gitu, jadi muridnya harus ada passion, dengan senang hati, dengan ikhlas gitu. Jadi nggak apa-apa, saya ikhlas, tapi saya nggak suka belajar matematika, tapi harus dengan passion. Ikhlaskan kamu belajar matematika gitu. Ya, walaupun bukan passion kamu. Enggak suka saya. Tapi kalau kamu melakukannya dengan passion, dengan ikhlas, senang hati, bersungguh-sungguh, berhasil jadinya gitu. Jadi passion ini penting sekali. Nah, di situ sekarang kamu harus spesifik ya, lebih spesifik menentukan kemana arah tujuan hidup kamu ini sebenarnya. Biar jelas, sebenarnya saya ini mau jadi apa. Jadi nanti yang di belakang tuh ngikutin, oh saya jadi pengusaha. Ternyata si Sapita ini udah sesuai belum sama jurusannya? Pertanyaannya gitu, siapa yang bisa jawab? Sudah, Bu. Bakti. Bakti, kenapa kok sudah? Kan
pemasaran itu memasarkan suatu produk, sedangkan Sapita ingin menjadi seorang pengusaha kan Bu? Iya, Jadi cerdas sekali. Iya, betul, seiring jadinya cocok nanti gitu. Ya, gitu gitu nanti arah ke mimpi kamu gitu. Ya, dicocokin. Oh, betul. Tapi kalau sekarang sudah terlanjur mengambil jurusan pemasaran, ya lakukan dengan passion, ya. Walaupun tidak sesuai, ya nggak? Enggak, aku nggak mau jadi penjual apaan gitu. Tapi kan sekarang udah di sini. Jadi kamu harus lakukan dengan passion, ikhlas. Lakukan aja gitu, dibentuk dia, dibentuk. Jadi kamu akan senang hati ikutin. Oh, nanti manfaatnya seiring berjalannya waktu, nanti ada kecocokan. Saya sebenarnya passion saya tuh jalan-jalan. Siapa nggak suka jalan-jalan ya kan? Tapi kalau udah bekerja jadi guru dengan passion, senang hati, kan dapat gaji, ya nggak? Dapat gaji, bisa kan kita jalan-jalan gitu kan? Sebenarnya gitu. Jadi kalian itu kalau mau bekerja atau mau punya cita-cita, nanti kalau bisa sesuai passion, kalau enggak, ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa bekerja tidak tidak sesuai hobinya, tapi menghasilkan nanti ikut mengarahkan. Tapi kalau bisa sesuai ya, paling penting itu minatnya, biar betah kamu. Si Napita nih udah cocok, jadi dia bakalan tugas udah gampang, karena udah sesuai kan. Tugas, coba kita tanya, tugasnya Sapita udah semua belum? Sudah semua lengkap. Yakin sudah? Sudah tinggal ngumpul aja Bu, tinggal tunggu error itu. Iya, gitu. Jadi kalau tugas-tugasnya sesuai nggak sama tujuan dari cita-cita kamu? Sesuai, karena pemasaran Iya, diajarin sesuai. Kak. Iya, sesuai dia nanti. Pokoknya si Sapita ini sudah mendekati ya tujuannya, ya gitu, mendekati mimpinya jadi pengusaha. Nanti lebih spesifik ya, digambarin. Misal, ada nggak yang lain? Si Bakti punya nggak cita-cita yang spesifik? Tadi dirahasiakan ya. Winda, ada nggak? Halo Winda, Iya Bu, coba pengen jadi sampaikan. juga, tapi pengusaha dagang gitu, pengen punya toko gitu. Oke, ya bagus. Nah, sekarang kan pengen punya toko gitu. Kamu bisa nggak ngebayangin toko apa? Coba. Mimpinya toko kayak apa? Toko yang seperti apa? Coba. Ada nggak di sekitar kamu tokonya itu? Jualan kebutuhan sehari-hari, ciki-cikian kayak gitu Bu. Kayak orang-orang punya toko di mana-mana gitu. Oh, cabang. Punya Iya, cabang. iya gitu. Kamu bisa nunjukin contohnya apa? Contoh toko yang punya cabang, contohnya di sekitar kamu bisa? Hmm, ada kan kalau Indomaret udah punya kayak Indomaret contohnya punya cabang. Ah, iya, cerdas ngambil contoh gitu, kayak Indomaret. Jadi kan kamu punya contoh, saya pengen nih, atau punya kayak Indomaret tuh. Kamu foto Indomaretnya, cekrek, tempel. Tujuan hidup saya membangun toko. Bisa punya 10 Indomaret itu. Nah itu mimpi kan. Nah sekarang disesuaikan. Sudah nggak mengarah ke sana? Bagaimana caranya? Gitu, itu mimpi. Biar jelas. Ya, cocok si Windayani udah cocok sama jurusan sekarang, ya kan? Oh ya, siapa lagi? Putri Oktaviani gimana? Iya, Bu. Apa ya? Apa Udah cita-citanya? waktu nih, ibunya. Apa cita-citanya? Pengen jadi businesswoman gitu.
Oh iya, businesswoman. Nah itu ya nanti diperjelas. Nanti kan minggu depan kita share lagi ya Bu Dewi ya. Minggu depan kita akan share lagi kamu mau buat apa. Tapi dari sekarang kamu bisa menggambarkan, oh jadi saya harus lebih spesifik. Nanti kamu kasih ke temennya informasi kalau ditanya, atau bisa nanti suruh nanya ibu gurunya, apa sih yang dimaksud dengan materi tersebut. Nanti tugasnya sekarang membaca materi aja. Ini karena kamu udah ketemu dengan guru, nah biar dijelasin, oh apa sih, ngapain aja sih kita ini sebenarnya gitu. Jadi ngapain, jadi biar jelas kamu mau kemana, kamu mau menjadi apa, bagaimana cara mencapainya, kamu bisa menerapkannya dari sekarang. Ya, contoh paling bagus Safita udah sesuai dia sama jurusan kita kan sama ya. Nah, jadi itu nanti kalian akan diberikan petunjuk mengerjakan tugasnya, tapi nanti nggak sekarang. Nah, untuk materi yang lain itu, yang sudah dibikin, nah tadi kan udah dipahami ya, yang materi atau tugas atau lembar refleksinya itu. Nanti kalau misalnya si Safita resik misalnya, resiknya Safita yang paling sering dilakukan apa? Jawab, buka speakernya. Safita. Safita. Biasanya membuang barang yang rusak, yang nggak kepakai, bisa dijadiin lab atau dibikin barang-barang DIY gitu. Oh iya, nah kayak gitu ya, sudah dilakukan Safita berarti ya? Sudah sering. Ya, yang sudah nanti gitu ya. Ada pertanyaan lagi mengenai materi ini? Tidak. Nah ada ya, semua paham ya. Nanti kalau nggak ngerti-ngerti di jalan lagi nanya di grup aja sama ibu. Tapi kalian udah paham ya? Nanti kalian mulai sekarang mikir, aku apa ya, pengen jadi apa ya gitu. Udah bentuk dari sekarang. Mau jadi apa ya kira-kira yang sesuai dengan passion saya, sesuai dengan kata hati saya, sesuai dengan minat, bakat, apalagi sesuai dengan kesukaan. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kamu ini gitu, biar jelas nanti kamu biar nggak ogah-ogahan ya. Ibu Dayu, ada yang mau disampaikan barangkali sebelum kita tutup? Ya baik, yang sedikit saja ya terkait dengan pengumpulan tugasnya. Setelah Ibu cek barusan di GC itu baru 15 orang yang isi daftar hadir dan link pengumpulan tugas. Jadi masih banyak yang belum. Silakan yang diinfokan pada teman-temannya yang belum agar segera mengumpulkan dan mengisi link daftar hadirnya. Ya, itu ya. Jadi banyak mungkin yang belum, mungkin nggak gini ya. Kalau nggak ngerti nanya aja gimana sih gitu ya. Nanti si Safita nggak ada yang nanya sama kamu. Banyak. Ajari ya. Banyak di spam soalnya. Jadi lagi jawab. Ya, ajari ya kalau ada yang nanya ya. Ya baik anak-anak, Bu Dayu, sampai segitu aja kita akhiri. Kita akhiri ya. Ya, jadi boleh. Bakti mana Bakti? Coba kesimpulan pembelajaran apa Bakti? Bentar Bu, masih nyusun kata-kata. Oh iya, masih nyusun kata-kata. Oke Bakti. Bakti apa kata-katanya, silakan. Simpulan dari pembelajarannya kita ya. Biar ada nih apa nih kesimpulannya ya gitu. Baik Bu, kesimpulan materi hari ini kita membahas mengenai tujuan dan harapan yang ingin kita wujudkan di masa depan nanti. Gitu, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Baik, Sapita, bisa kita akhiri dengan para mesanti, Sapita?
bisa ya. Di pembelajaran hari ini saya akhiri. Semoga kita semua bisa mengerti apa yang disampaikan Ibu Guru. Dan ya sekian, terima kasih. Om Santi Santi. Baiklah, terima kasih ya. Nanti kalau misalnya diminta hadir lagi di ruang Meet, semoga kalian bisa ya. Oke, terima kasih Bu Akhiri ya. Boleh live juga. Saya stop screen ya.